Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna dikasih Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih membangunkan kami pada pagi ini. Sehingga kami sebentar lagi ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ini dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, "Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, rekan-rekan, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang unik dan mulia. Mengapa kita dikatakan unik dan mulia? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan segala potensi serta karakter yang ada dalam diri kita. Allah juga memberikan kepada kita kemampuan untuk mengembangkan diri sampai bisa meraih kesuksesan atau cita-cita kita. Nah, Rasul Paulus adalah sosok atau figur yang diberkati Allah dengan segala karunia roh. Pasca pertobatannya, ia sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya untuk hidup dalam kasih karunia Allah dan melayaninya. Rasul Paulus senantiasa menjalani kehidupan dan pelayanannya dengan kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Oleh karena kasih dan ketaatan Rasul Paulus kepada Allah, dia diizinkan untuk melihat karya Sang Pencipta dalam hidupnya. Contohnya di ayat yang pertama sampai dengan keempat, dia diizinkan Allah mendapat penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan. Penglihatan tersebut membuat Rasul Paulus merenungkan tentang dirinya. Ia meyakini bahwa apa yang Allah berikan dalam hidupnya bukan untuk disimpan, tapi untuk disaksikan. Dengan demikian, orang lain pun mau mengenal Allah dan segala kuasanya. Dan Rasul Paulus menyadari segala kelebihan dan kekurangannya. Ia berusaha untuk tetap rendah hati dan setia menjalani tugas pelayanannya, sekalipun dia mengalami berbagai tantangan. Nah, rekan-rekan teruna, mungkin kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa bersama Tuhan. Seperti Rasul Paulus, kita pun harus menyadari bahwa semua itu bukan untuk disombongkan. Kita harus tetap bersaksi dengan rendah hati tentang kasih Kristus di tengah-tengah tantangan yang ada. Tantangan kita pada masa kini salah satunya adalah wabah penyakit COVID-19. Sebagai teruna GPIB,
kita harus tetap menjaga diri, melayani dengan mendoakan sesama yang menderita. Itulah bentuk syukur atas segala karya Allah. Amin. Rekan-rekan, untuk merenungkan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami sudah merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang tadi kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati di tiap aktivitas kami dan biarlah Engkau memberkati di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.